Halo, saya Muri Andri. Biasa eh, orang-orang manggil Co Muri. Profesi sebagai pelatih di Universitas Indonesia, di klub Hang Tua, dan beberapa tempat lainnya juga. Apa saat ini masih aktif menjadi pelatih basket? Insya Allah masih aktif. Eh, Sudah berapa lama Kamuri menjadi pelatih basket? Mulai dari 2003 sampai saat Berarti ini, kurang 17 lebih ya? hampir 17 tahun lah. Apakah melatih merupakan cita-cita sebelumnya, Kamuri? Bukan melatih, bukan cita-cita. Apa hal yang sedang dilakukan saat ini selain menjadi pelatih? Mungkin profesi lain gitu? Ya saat ini selain profesi ngelatih ya kepala rumah tangga itu aja. Jika Kamuri gak jadi pelatih basket, kira-kira akan jadi apa? Saya sih dulu berharap ya kerja kantoran ya seperti orang-orang banyak lah. Tim apa yang pertama kali Kamuri latih? SMA 34. Pernah menjadi pemain tidak sebelumnya? Saya pemain hanya sekedar main di sekolah, main di kampus, sama main di klub aja Gemaria. Lebih suka jadi pemain atau jadi pelatih? Lebih suka jadi pelatih. Kenapa memutuskan jadi pelatih, Kamuri? Awalnya ketidaksengajaan sih. Ada teman yang minta saya untuk menggantikan dia di 34. Akhirnya berjalan waktu, saya pikir kenapa nggak diseriusin jadi profesi, itu aja. Oke, sebutkan tim yang pernah Kamuri latih. SMA 34, SMP SMA Alizar, terus Telkom, perusahaan Telkom, anak perusahaannya juga, terus juga ada BPJS, Universitas Indonesia, Hang Tua, Gemaria, ya kurang lebih itulah. Tim mana yang paling lama Kamuri latih? Dan berapa lama? SMA 34 itu kurang lebih 2003 sampai 2012. Berarti 9 ya? 9 sampai 10 tahun. Alizar 2004 sampai 2018. Ya, UI 2008 sampai saat ini masih. Sampai saat ini. Tim mana yang paling memberikan dampak positif untuk Kamuri? Biasanya kan kayak tim ini yang ngebuat saya seperti ini atau gimana gitu. Sebenarnya semua tim yang saya latih dampaknya banyak positifnya gitu loh. Cuma untuk yang memang berkesan itu ya ada di 34, Alizar, UI, dan Telkom. Sebutkan 3 pemain favorit Kamuri selama Kamuri melatih. Favorit saya pemain selama melatih ini untuk pemain di mana nih, di tim-tim ya? Di tim-timnya boleh. Oh, kalau di 34 itu itu saya nggak bisa per orang ya, karena cara mungkin angkatan aja. Ada angkatannya Agra dan kawan-kawan itu barengan juga dengan angkatannya Coach Ai itu, tapi Coach Ai bukan di 34 pada saat itu. Dan kalau untuk di putri itu ada dari angkatan ya lumayan banyak tuh, ada Hajang, ada Arin, ada Windy, ada Ila, ada Dinar CS geng, Ajeng dan Tari. Nah itu sangat-sangat berkesan pada saat itu. Kalau di Alizar itu dari angkatan Dana Sugondo, Ivan Lubis, Emir, terus angkatannya Kinan. Emir dan Kinan tuh bareng. Udah gitu di putrinya juga banyak, salah satunya juga angkatan Almira, dan di atasnya pun gitu. Apa yang Kamuri tidak suka dari seorang pemain? Tidak mau kerja keras dan tidak komitmen dengan latihan, karena yang bisa ngebentuk pemain itu dan akhirnya tim berprestasi ya kuncinya cuma latihan dan kerja keras. Apa yang Kamuri tidak suka dari seorang pelatih? Ya yang tidak suka dari karakter kadang-kadang pelatih yang suka saya ketemu itu ya membanggakan diri lah,
membanggakan diri, terus juga merasa dirinya paling berjasa terhadap pemain. Padahal kan ya mungkin ada jasanya, tapi kalau menurut saya nggak perlu lah, karena kan pemain itu menjadi baik itu atau menjadi hebat itu mungkin ada andilnya kita, tapi lebih banyak kerja keras dia, orang tuanya dia juga untuk support gitu loh. Apa prestasi tertinggi Kamori sebagai pelatih sampai saat ini? Prestasi tertinggi itu ada beberapa sih, cuman kalau dibilang paling tertinggi juga kadang-kadang mungkin itu juga nggak ada. Ya pasti di tiap tim yang saya latih ya alhamdulillah pernah merasakan juara, itu aja. Kapan pertandingan Kamori yang paling banget berharga nih, atau kayaknya puas banget ketika menang sampai nggak pernah lupa sampai sekarang? Oh, pada saat 2003 atau 2004 ya, atau 2000 berapa lupa, itu pertandingan Telkom tuh, final LBO. Kita udah ketinggalan sepanjang pertandingan, sisa 2 detik, kita masih ketinggalan 2 poin. Akhirnya 2 detik itu kita dapat momentum, akhirnya kita menjadi pemenang di pertandingan itu, menang 1 poin karena di 2 detik itu kita bisa bikin poin di akhir. Tim mana yang pernah Kamori lawan dan paling sulit dikalahkan? Kalau kita ngomongin di SMA itu ada beberapa tim dulu pada saat saya ngelatih. SMA 3, SMA PSKD 1 Putri, SMA 3 Putri, terus juga pernah ada lab school Putri pada saat masa emasnya mereka. Itu paling seru-serunya tingkat Putri antar SMA tuh di DKI. Siapa pemain lawan yang merepotkan untuk Kamori pada saat Kamori latih? Oh, Fasya Hanum itu, Fasya Hanum, terus Maria Belen, terus ada Fani Kalumata, terus ada banyak juga lah. Kapan pertandingan terburuk Kamori? Rasanya parah banget nih, ini buruk banget ya pertandingan. Kalau dibilang buruk banget sih jarang ya. Cuman ya kalau memang tidak sesuai target ada beberapa. Tapi itu juga udah lumayan lama, agak lupa lah. Tapi kalau yang baru-baru ini ya kalau dibilang buruk ya misalkan kita nggak dapet target, itu juga termasuk. Seperti apa pemain yang baik untuk Kamori? Pemain yang baik yang pasti ya disiplin, mau kerja keras, tidak menganggap dirinya sudah terbaik ya, dan selalu ingin maju. Seperti apa pelatih yang baik menurut Kamori? Pelatih yang baik ya yang bisa tahu keinginan timnya. Misalkan dia tahu timnya seperti apa, dia juga kenal dengan karakter pemain-pemainnya, yang akhirnya nanti antara satu sama lainnya ya menjadi satu tujuan akhir yang sama-sama gitu, ingin prestasi. Siapa pelatih yang menjadi idola buat Kamori? Jadi dulu Kamori mengidolakan pelatih siapa nih? Wah, kalau pelatih dulu banyak. Di awal-awal itu saya pernah belajar sama Bang Jeki. Itu yang membuat saya akhirnya jadi banyak tahu tentang permainan bola basket. Gitu. Siapa pemain yang Kamori bisa dibilang kagumi atau ini pemain bagus nih? Kalau di pro saat ini saya melihatnya yang saya kenal ya, karena saya kenal dekat itu ada Abraham Wenas, ada rata-rata di Hang Tua lah. Sekarang saya lebih banyak kenal anak-anak Hang Tua gitu. Pentingkah sosok kapten di tim bagi Kamori? Untuk jadi figur pemimpin penting. Siapa kapten yang paling ideal di tim yang pernah Kamori latih? Windy Hastari. Nah. Apa hal
atau bagian yang paling penting dalam basket menurut kamu ini? Bagian paling pentingnya sih sebenarnya optimis untuk menjalankan sebuah game bola basket ya. Karena part dari basket itu semuanya bagi saya penting. Cuman memang masing-masing pelatih punya kriteria sendiri terhadap atau pandangan sendiri terhadap part dalam bola basket. Mana dia lebih suka di offense atau dia lebih suka di defense. Tapi bagi saya sih semuanya penting. Kamu lebih pilih defense atau offense? Kalau saya prinsipnya lebih banyak pilih di offense. Ya, terutama transisi. Berapa kali latihan dalam seminggu yang ideal menurut kamu? 3-4 kali lah. Latihan seperti apa yang kamu suka berikan ke para pemain? Paling suka sih drill individu, drill shooting, ya kan? Ya seperti itulah. Karena memang saya agak lebih senang atau lebih banyak memberikan materi offense. Penting atau tidakkah peran orang tua ke pemain bagi kamu? Sangat penting karena orang tua itu salah satu penyokong seorang pemain ya. Cuman yang menjadi kunci adalah seberapa keterlibatan orang tua itu untuk menyokong anaknya. Kalau saya sih melihatnya selama orang tua itu menyokong dari sisi finansialnya cukup, terus dukungannya cukup, itu udah baik. Tapi ingat jangan terlalu tinggi dengan keinginan atau ambisi, karena masing-masing pemain itu punya karakter atau punya talent beda-beda. Ya kan, antara keinginan dan talent itu harus seimbang kalau menurut saya. Jadi jangan sampai keinginan orang tua tinggi padahal talent anaknya standar. Atau kalau talent anaknya tinggi, punya ambisi tinggi, oke lah, wajar. Apa pendapat kamu tentang kuliah melalui jalur basket? Atau biasanya sekarang didengar dengan beasiswa basket? Wah, itu sangat positif. Karena itu salah satu sebab nanti orang tua itu menjadi ringan dalam mendidik atau menyekolahkan anaknya. Siapa pemain kamu ini dengan skill defense paling bagus? Dengan skill defense paling bagus itu pernah di Alizar saya punya Maski. Waktu SMP, tapi dia SMA-nya pindah ke Singapura. Kalau di 34 itu punya Agra. Kalau di UI itu punya pada saat itu punya Dwika, punya Idam, punya Daniel. Nah itu sih. Siapa pemain kamu yang skill stealnya paling bagus? Skill stealnya paling bagus itu di SMA dulu Agra. Ya. Kalau di UI itu Dwika. Okay. Siapa pemain kamu yang punya skill block sekarang paling bagus? Skill block sekarang paling bagus saat ini ya. Kalau di UI itu ada Joy sama Bagir. Siapa pemain kamu yang sekarang tuh skill reboundnya paling bagus? Sama, itu di UI itu ada Joy, ada John, terus kalau di Hang Tua itu ada Shauki, ada Hakim, lumayan lah Hakim. Nah, sama MJ juga skill reboundnya oke. Siapa pemain kamu yang skill dribblenya sekarang paling bagus? Kalau di Hang Tua itu ada MJ, ada Robot, ya. Siapa pemain kamu yang skill passingnya paling bagus? Robot. Pemain kamu yang skill shootingnya sekarang paling bagus? Di UI ada Harits, ada Dimas, ya kan. Terus di Hang Tua itu saya berharapnya MJ terus berkembang skillnya, tapi udah lumayan lah.
Terus juga Handaru untuk medium range, skill shootingnya oke. Siapa pemain Kamuri yang presentasi free throw-nya paling bagus? Kalau di UI ada Dimas Harits. Oke. Nah, apa yang kamu tahu tentang jenjang berprestasi untuk pemain muda? Jenjang prestasi pemain muda itu ada di kompetisi perbasi ya, mulai dari kelompok umur, kalau sekarang itu mungkin ada kelompok umur di bawah 12, ada 12, 14, 16 sampai 18. Yaitu untuk yang resmi perbasi. Kalau untuk yang uh, bukan kompetisi perbasi itu kompetisi sekolah-sekolah. Kalau dia mulai dari umur dia mulai main basket dari SD ya jenjangnya kalau bisa sampai SMA. Nah, kalau untuk kuliah itu pilihan lah, mereka mau terus atau cukup sampai SMA aja. Oke. Apa yang Kamuri lakukan ketika Kamuri tahu dalam sebuah pertandingan tim Kamuri akan kalah? Saya tetap menyemangati dan saya tetap berusaha untuk memperlihatkan kalau saya tuh juga masih percaya bisa menang gitu loh. Yang penting jangan bersikap pasrah, jangan bersikap seolah-olah memang sudah pasti kalah. Ya itu yang kita harus bersikap gitu. Kalau apa yang tanggapan Kamuri ya? Kalau misalnya Kamuri tahu tim dalam pertandingan tim Kamuri akan menang. Mencoba menghimbau kepada pemain untuk tidak berlebihan untuk selebrasi, tetap respect the game, respect lawan, jangan sampai kemenangan kita itu terlihat arogan atau terlihat sombong. Apa pendapat kamu tentang kompetisi tertinggi kita di Indonesia saat ini? Kalau di IBL saya melihatnya sudah mulai lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau di Sri Kandi saya nggak terlalu ngikutin, tapi saya senang atau bersyukur tetap ada kompetisi tingkat paling tinggi untuk putri, karena memang basket putri ini kita agak jadi catatan kan di kita, karena minim kompetisi setelah kelompok umur. Jika Kamuri diberi kesempatan melatih tim apa saja, tim mana yang akan Kamuri latih? Saya sih sebenarnya kalau tim itu, kalau cenderung milih tim mana yang saya mau latih ya mungkin ada keinginan pengen juga nih ngelatih PON gitu. Tapi kalau untuk kesana kan memang butuh kerja keras dan butuh prestasi pribadi kan. Tapi kalau untuk catatan yang lebih baik, saya pengennya ngelatih tim yang timnya itu ingin prestasi, kerja keras dan komitmen. Itu yang saya lebih senang. Jika Kamuri diberi kesempatan melatih pemain manapun, siapa yang akan Kamuri latih? Ya mungkin global aja lah. Siapapun yang pengen maju itu saya pengen latih dia. Itu aja. Jika Kamuri dipercaya menjadi pelatih tim nasional Indonesia saat ini, siapa saja starting five-nya? Wah, itu pertanyaan berat. Berarti untuk tim putra deh. Tim putra ya. Tim putra. Caleb, Abraham Damar, terus center Adi Pratama, terus shooternya saya suka dengan Keceng tuh, saya lupa namanya. Terus satu lagi untuk sama Prastawa. Jika Kamuri dipercaya lagi-lagi menjadi pelatih timnas Indonesia, tim nasional Indonesia saat ini, siapa yang akan jadi asisten pelatih untuk bareng sama Kamuri? Wah, kalau saya jadi
pelatih misalnya. Oh itu nggak apa-apa lah ya. Ini kan pertanyaan-pertanyaan inilah ya. Pelatih favorit saya tuh Coach Andrika Bedu. Jika punya kesempatan ke Amerika untuk nonton NBA, mau ke daerah mana dan untuk nonton siapa? Kalau untuk ke daerah mana, saya sih milihnya ke daerah yang tropis ya. Paling antara LA, Miami, ya. Berarti LA, LeBron saat ini. Ya, LeBron. Siapa menurut kamu, Ri, pemain senior saat ini yang menjadi contoh untuk pemain-pemain muda? Contoh baik tentunya untuk pemain-pemain muda. Pemain senior di nasional. Ya, kalau saya ngeliatnya Caleb, Prastawa. Ya. Menurut kamu sendiri, siapa yang harus disalahkan ketika kamu kalah atau ketika tim kalah? Yang disalahkan ya pasti pelatih lah yang punya andil banyak salah ya. Cuma kalau untuk evaluasi seluruhnya adalah kesalahan itu biasanya terjadi pada saat proses. Sudah seberapa besar proses persiapan, sudah seberapa disiplin persiapannya antara kedisiplinan pelatih, stafnya, pemainnya. Karena yang menjadi kunci itu adalah kebersamaan. Kalau kita ngomongin tim, berarti setiap latihan, setiap anggota tim harus hadir. Ada yang tidak hadir, itu udah satu kekurangan bagi saya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin prestasi tertinggi, ya kuncinya satu, sama-sama kita harus jalan sama-sama. Pelatih juga harus disiplin, pemain juga harus disiplin, staf pelatih juga harus disiplin, dan keseluruhan part dalam tim itu ya harus disiplin dan kerja keras, itu aja. Thank you Kak Muri buat waktunya. Semoga aja teman-teman yang nonton video ini, entah para pelatih atau para pemain, bisa jadi bahan evaluasi atau wawasan lah buat mereka. Oke, ya. Tapi kembali ini kan pendapat pribadi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pelatih di sana atau pemain yang mungkin beda pendapat sama saya, ya wajar lah. Itu hal wajar. Ya. Betul. Dan untuk kekurangan yang mungkin saya nggak sebut namanya ini sebuah pertanyaan, ya mohon maaf. Tapi banyak pemain lah yang beberapa favorit saya mungkin nggak kesebut, yang mohon dimaklumin. Oke, kamu nih. Thank you kamu atas waktunya. Sama-sama, Vin.